Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah fil Qur'an, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa laqad atayna Ibrahima rusydahu min qablu wa kunna bihi 'alimin. Dan sesungguhnya kami telah anugerahkan kepada Ibrahim. Di sini Allah menyebut istilah hidayah dengan rusdi. Rusdi itu artinya orang yang mendapat petunjuk atau memberi petunjuk. Ya, Rasyid, sang pemberi petunjuk. Jadi Ibrahim itu Allah akan anugerahkan. Jadi kalau Rasyid ini atau Rusdi ini, dia petunjuk yang langsung, ya, dalam bimbingan, seperti orang belajar jalan, ditatah langsung. Jadi memang sudah mengarah ke harusnya. Jadi bukan chosen. Jadi petunjuknya bukan pilihan, tapi sudah ketentuan, ketetapan. Dia memang akan lalui semua proses itu dan dia akan berada di posisi orang yang benar. Jadi Allah berikan hidayah kepadanya, kepada hidayah kebenaran, dan adalah kami mengetahui keadaannya. Malam ini insyaallah kita melanjut topik kita setelah kita meninggalkan pembahasan tentang Nabi Nuh. Satu pelajaran yang kita dapatkan dari kisah Nabi Nuh adalah keluarbiasaan. Pertama, kesabaran. Kedua, kemampuannya untuk melakukan semua atau pengembangan metode dakwah. Jadi mengambil di semua waktu, di semua tempat, di semua keadaan. Jadi artinya sehingga kalaupun nanti dibilang oleh kaumnya bahwa kami tidak beriman kepadanya karena sebab masalah dia mendakwahi kami di saat kami belum bangun tidur, misalnya dari sisi waktu, atau di saat kami sedang susah. Tidak begitu. Jadi di semua waktu dan keadaan, sehingga tidak ada alasan bagi kaumnya untuk mengatakan bahwa dia itu jam kerja dakwahnya cuma sekian jam saja. Tidak demikian. Jadi salah satu yang kelebihan Nabi Nuh alaihissalam adalah beliau mengambil semua pola dakwah. Kedua, kesabarannya menghadapi tingkah umatnya yang memang sudah dari sejak awal memang membangkang. Jadi intinya sebenarnya kita sudah dapat keywordnya itu. Kenapa dihancurkan? Bukan sekedar bermaksiat, tapi menantang, meminta azab Allah, mentertawakan kebesaran Allah. Seperti ketika Nabi Nuh membuat perahu, mereka mentertawakan Nabi Nuh. Kayaknya mulai aneh ini. Coba lihat, mungkin kena stres dia nggak bisa dakwahi kita, dia membuat kapal, dia bilang kapal itu mau jalan di atas air. Sementara ini sangat tidak layak atau sangat tidak mungkin lautan bisa, karena jauh sekali. Mereka lupa bahwa sebenarnya di situ sekaligus bantahan peristiwa ini bahwa kalau Allah sudah berkehendak nggak ada sulitnya. Ya, bagaimana satu lembah bisa berubah jadi bukit, bukit bisa berubah jadi lembah, itu enggak sulit bagi Allah. Nabi Ibrahim, ini menarik ini. Satu-satunya nabi yang kita sebut dalam salat kita selain Nabi Muhammad. Ya. Bahkan penyebutannya itu dengan spesial. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Jadi salli ala Muhammad kama sallaita ala Ibrahim, barik ala Muhammad kama barakta ala Ibrahim. Jadi artinya kita dalam salat itu ada satu doa yang kita minta perlakuan yang diberikan Allah terhadap Nabi Muhammad itu persis samalah dengan yang dibuat Allah kepada Nabi Ibrahim. Nah, pertanyaannya apa istimewanya? Ya, yang harus kita perhatikan pada pelajaran kita malam ini,
Inilah kita akan melihat insyaallah satu dalam surat Al-Ankabut juga sebagai sampel kisah yang akan kita lihat. Tapi sebelumnya Nabi Ibrahim tentang tempat lahirnya yang paling dekat disebut dia lahir di Kaldea, daerah Babilonia. Kemudian dia pergi ke Kanaan, yaitu Palestina sekarang. Kemudian dia pernah pergi ke Haran. Ini wilayah lintas Turki, pokoknya wilayah lintasnya Turki, Mesir, Palestina, Saudi Arabia. Nah, kalau sekarang itu dia apanya? Itu lintas jalannya. Ya. Seperti apa kehidupan beliau? Nah, ini kita akan pelajari pada surat yang sudah kita lihat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim wa Ibrahim idz qala liqaumihi. Dan ingatlah Ibrahim. Jadi Allah lebih mengedepankan namanya, karena biasanya sering saya spontan aja wa idz qala Ibrahim, tapi Allah mengatakan wa Ibrahim. Jadi lebih menonjolkan sosoknya, karena dalam satu ayat nanti Allah mengatakan Nabi Ibrahim itu ummatan. Dia adalah umat. Kalau bicara umat itu strukturnya bukan cuma sekedar seorang individu. Ya. Idz qala liqaumihi, dia berkata kepada kaumnya, "U'budullaha wattaqu." Statement para nabi nyaris sama, sembahlah Allah dan bertakwa. Kata bertakwa di sini artinya, ingat, jangan kerjakan apa yang Allah tidak suruh dan tinggalkan apa yang Allah larang. Itu intinya. Ngapain? Ya ngapain aja. Jadi kalau bahasa takwa itu makanya begini. Sekarang ini hijabers misalnya, ada istilah hijabers. Ini adalah kelompok orang yang berhijab. Hati-hati, hijabers itu sekarang ini saya cenderung melihat itu diarahkan ke entertain, lebih kepada mode, lebih kepada fashionnya. Jadi hijab itu masuk ke wilayah fashion. Padahal ini bukan urusan fashion ansih. Ini urusan ketakwaan, ketundukan, ketaatan, ikut perintah Allah. Nah, berhijab dengan lebih memperhatikan fashion, style fashion, mode fashion, maka itu akan berakibat seseorang akan kehilangan rasa. Makanya kalau ada orang biasa yang kita lihat di TV, orang menyanyi, terus jurinya bilang apa? Kau menyanyi yang sedih, tapi kau tidak seperti sedang sedih, karena kau tidak merasakannya, taste-nya enggak hidup. Maka sama dengan berpakaian itu. Kita menemukan perempuan, dia menutup semua auratnya, tapi yang kita lihat taste takwanya enggak muncul. Kenapa? Itu tadi, karena lebih mengedepankan fashion. Ya kalau model fashion banyak model yang rendah sini apa, long dress dibuat, kemudian pokoknya stylenya hijab syar'i. Ini aneh juga ada hijab syar'i. Hijab ya syar'i seharusnya begitu. Tapi karena mungkin sebab itu tadi ada istilah hijab syar'i. Makanya U'budullah ini artinya apapun posisi kalian tuh harus sadar kalian cuma budak sama Allah. Yang disuruh-suruhnya kita ini gitu. Dan tidak ada kekuasaan sama kita diserahkannya, kecuali apa yang diperintahkannya kita lakukan, maka lakukanlah itu. Jadi kata-kata u'budullah ini hanya dilawankan dengan togut, melampaui batas. Jangan melampaui batas. Wattaqu maknanya adalah itu tadi saya bilang, bertakwalah, tapi lebih kepada jangan kerjakan yang Allah tidak suruh. Jadi motivasi, sebab, semangat yang mendorong kita itu harus karena ini Allah suruh, ini tidak. Ini Allah suka, ini tidak. Maka itulah yang kemudian membuat kita berjalan. Kalau saya berselisih sama orang, Allah sukanya saya kayak mana? Itu wattaqu. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Bahasa ini lebih baik untuk kalian jika kalian tahu.
In kuntum ta'lamun. Cuma persoalannya ini tadi. Kalau saya memahaminya begini, itu kalau kalian cerna, baru kalian tahu sebenarnya lebih hidup ini dua ini kalian jaga aja lah. Sembah Allah, takwa sama Dia. Apa mau kalian? Sukses? Udah, itu aja lakukan. Karena Allah tidak mengguidance kita atau tidak memberikan pendampingan terhadap kita, tidak memberikan petunjuk yang membuat kita rusak, salah dan kalah. Tidak. Coba perhatikan makanan. Apa yang Allah suruh kita makan? Halalan tayyiban. Coba perhatikan minuman. Apa yang dilarang Allah kita minum? Coba perhatikan pakaian. Jadi kalau kita memperhatikan di semua ini, kita akan melihat tidaklah perintah kecuali untuk membuat kita sukses. Bekerja, apa yang Allah suruh? Dengan tanggung jawab, dengan amanah, jujur, hindari kedustaan. Jangan dengki sama orang, karena kalau kita dengki sama orang membuat fokus tunduk kita berubah nanti. Kalau saya dengki sama bapak, maka saya akan melakukan sesuatu hanya menjadikan barometernya bapak. Otomatis saya tidak akan berkembang itu. Dan orang yang kayak gini hidupnya nggak nambah itu. 10 tahun hidup itu aja bahasannya. Kenapa? Karena dia hanya dikungkung oleh orang yang dia dengki. Dan akhirnya membuat dia kerdil sebesar apapun pekerjaannya. Nah, coba bayangin itu. Betapa sebenarnya Allah sudah ingatkan, ini lebih baik bagi kalian jika kalian ngerti. Innama ta'buduna min dunillahi awsana. Sesungguhnya apa yang kau sembah selain Allah itu adalah berhala. Wa takhluquna ifka, dan kamu membuat dusta. Ini langsung menohok ini. Ini episodenya di surat ini dia tidak bicara sejarah, karena di ayat di surat lain nanti ketemu bagaimana Allah mendidik Nabi Ibrahim bertemu dengan Allah. Artinya menemukan siapa sebenarnya pemilik semesta raya, siapa sebenarnya pencipta. Ini langsung bicara episode dakwahnya, ya, langsung konfrontasi Nabi Ibrahim. Satu kalimat yang diawali dengan statement yang kita sudah bacakan tadi. Innal ladzina ta'buduna min dunillahi la yamlikuna lakum rizqa. Sebenarnya yang kalian sembah selain Allah itu, mereka tidak kuasa ngasih rezeki sama kalian. Adalah sebuah kebodohan. Seorang buat patung, terus patungnya ditaruh di satu tempat, kemudian dia sembah-sembah patung itu. Ya, kalau dia mau duduk tenang sedikit, tarik napas pelan-pelan, dia akan tahu betapa bodohnya lah yang dia buat. Tapi karena ini bukan persoalan pengetahuan, ini persoalan keyakinan, itu masalahnya. Apa yang membuat seorang nenek tetap setiap malam tertentu misalnya membuat sesajen? Ini bukan masalah tahu tidak tahu, boleh tidak boleh, benar tidak benar. Ini masalah yakin tidak yakin. Dia yakin. Sama kayak orang-orang Nasrani misalnya, mereka mengatakan bahwa Isa adalah anak Tuhan. Kalau kita ajak berbicara rasional, mereka pasti akan sepakat. Tapi kemudian mereka berlindung bahwa dogmanya sudah seperti ini. Kami disuruh untuk mengimani, bukan membahas iman kami. Nah, itu yang dipahami. Nah, itulah yang saya bilang tadi. Ini bukan masalah benar tidak. Ini persoalannya kami disuruh meyakini ini. Kayak nenek-nenek moyang kami sudah menyuruh kami seperti ini. Nah, ini disentil atau disindir oleh Nabi Allah Ibrahim. Ya. Fabtaghu indallahi rizqa. Sebenarnya kalau kalian mau cari rezeki, minta sama Allah. Jadi itu yang kalian sembah, yang kalian enggak ada itu, enggak bisa mengeluarkan rezeki dia. Ya. Wa'budu washkurulah. Bapak-bapak, ibu-ibu, ini teori wa'budu washkurulah. Sekarang ini teorinya ini. Mau enggak dapat rezeki dari Allah? Ini teori. Kalau memang mau sukses, ibu ngapain? Jualan. Oke. Mau jualannya laris ya. Ini dia. Wa'budu washkurulah. Dua itu. Karena diawali dengan kalimat fabtaghu indallahi rizqa. Minta rezeki sama Allah. Terus disebutkan kalimat wa'buduhu washkurulah. Maksudnya apa? Maksudnya mau ngapain kalian rezeki itu? Mau banyak?
mau mencukupi semua kebutuhan kalian. Cuma 2 itu syaratnya. Allah nggak ngasih lebih kalau kelebihan itu merusak kita. Percayalah itu. Makanya ini saya teringat nih jadinya. Saya kena the first strike istilahnya dari YouTube. Jadi khutbah saya tadi entah di mana salahnya, saya upload ke YouTube, YouTube kasih email ke saya, Anda kena sanksi 6 bulan nggak boleh upload. Karena ada konten yang dianggapnya tak cocok. Saya duga kuat ada yang lapor. Ya, karena memang saya ada menyinggung sedikit personal LGBT macam-macam tadi. Ya, tapi nggak apa-apa lah, namanya juga kena sanksi, yang punya usaha juga dia. Ya. Tapi apakah kemudian kita berhenti? Ya enggak lah. Insya Allah ada akun lain, masih bisa nanti kita upload lagi di akun lain insya Allah. Ya, selama masih gratis. Nah, balik kemari tadi. Jadi baik ya, apapun ceritanya, ini pegang ini. Wa'buduh itu maksudnya apa? Jangan cari Tuhan selain Allah. Tauhidmu jaga. Kalau ceritanya cari makan, enggak usah pakai pelaris-pelaris. Lakukan saja semua teori yang kau tahu itu baik, Allah akan kasih berkah. Sama seperti Nabi disuruh hijrah dari Makkah ke Madinah, Nabi Allah cuma garansi kau selamat sampai Madinah. Cuma Allah tidak cerita episode dalam perjalanan kayak mana, hampir mati, hampir ini, dikejar-kejar. Itu enggak, itu urusanmu. Kaulah yang atur gimana cara kau ngadapin orang itu. Coba bayangkan itu. Artinya Allah sudah bilang ini Quran. Kesalahan kita sekarang adalah ketika Quran tidak kita imani, kita cuma baca tapi tidak beriman. Loh, saya beriman Pak Ustadz. Sejauh mana? Kau sudah jadikan berapa ayat sebagai spirit hidupmu? Itu yang sering kita tidak tahu itu. Ada berapa ayat yang sudah kita, oh saya sekarang kayak begini ini karena saya baca ayat anu ini. Itu telah merubah saya itu. Nah, ini satu yang akan merubah kita ini apa? Wabtaghu indallahi rizq. Minta sama Allah rezeki. Mau apa? Saya mau rumah besar. Bisa enggak itu disebut sebagai permintaan yang baik? Selama permintaan itu tidak berhenti cuma rumah besar. Mau apa kau dengan rumah besar itu? Jadi kaya, ini yang khutbah saya tadi salah satu isinya, kaya itu tidak jaminan Anda masuk surga. Kaya tidak jaminan Anda selamat di akhirat. Allah suruh kita kerja, bukan suruh kita kaya. Allah tidak wajibkan semua orang wajib kaya, tidak. Tapi Allah suruh wajibkan setiap berusaha jangan lakukan cara yang tidak benar. Apa cara yang benar? Ikut apa mau dia. Jadi kata-kata wa'budu itu artinya kau taat saja sama dia. Washkurulah. Apa yang dimaksud dengan bersyukur? Kalau Allah kasih saya baju, nah pakai baju itu dengan tujuan kenapa baju itu harus dipakai? Bukan untuk pamer. Faktor higienis, kesehatan. Kedua, faktor syariah. Ketiga, etika. Ada etika, ada estetika, ada agama di situ. Nah, bukan untuk pamer. Oh, saya mau pakai dulu baju ini supaya tahu orang tuh bahwa aku punya baju hebat. Allah tidak mau yang kayak gitu. Tapi apa enggak boleh saya pakai baju mewah, Ustaz? Siapa yang larang? Qul man harrama zina. Siapa bilang kau dilarang pakai baju yang mewah? Tapi Allah tidak mau. Allah mau waktu kau pakai jangan merasa hebat. Yang hebat cuma Allah. Itu maksudnya. Bisa paham itu ya? Jadi ketika saya pingin kali beli mobil harga sekian miliar, enggak masalah, beli saja. Tapi tujuannya apa? Kalau tujuannya lillahi ta'ala, maka pemanfaatannya untuk apa dibeli yang enggak kepake? Kalau saya seringkali di rumah, itu bahasa saya di rumah itu, ngapain dibeli yang enggak kepake? Terus kenapa semua dikasih orang? Ya kalau enggak kepake. Ya kenapa? Kenapa harus dikasih? Kan bisa disimpan nanti nunggu rezeki anak bukan dititipkan sama kita. Artinya saya tidak dituntut Allah untuk cari rezeki untuk hidup anak saya 50 tahun atau 30 tahun lagi. Allah suruh saya membesarkan anak saya, dan rezeki anak saya itu urusan dia nanti. Kenapa pula saya harus mikirin? Saya disuruh mikirkan, ambil rezeki yang bisa bermanfaat untuk saya sekarang, bisa dipakai oleh keluarga saya sekarang, dan manfaat untuk akhirat saya. Bukan
untuk 7 turunan ini. Jadi itu sama saja merusak anak. Suruh dia tenang-tenang, pokoknya habisin saja harta, nggak akan habis kau, mau ngapain pun. Ya, baik. Ilaihi turja'un. Jadi 3 ya. U'budullah washkurulah ilaihi turja'un. Artinya maksudnya apa ilaihi turja'un? Pokoknya apa yang kalian buat, yang kalian ambil, itu nanti akan jumpanya kalian sama Allah. Ya, kalau artinya di situ apa? Dan kepadanya kamu akan dikembalikan. Kalau sudah dikembalikan kepada Allah, itu artinya apa rezeki yang kau dapat itu akan ditanya Allah. Kau syukuri atau tidak itu. Nah, begitu cara memahaminya. Sehingga akhirnya kau tidak akan mengambil yang tidak perlu dan akan memanfaatkan apa yang sudah dapat kau. Bentuk pemanfaatannya banyak. Kalau tanah kosong, aduh. Tadi ada orang tanya sama saya, Ustaz, saya beli tanah lebih 1 hektar. Ternyata dalam tanah itu ada tanah orang lain. Orang tua saya bilang, sebelum dia meninggal, keluarkan tanah itu. Terakhir saya keluarkan tanah itu. Saya carilah ahli warisnya, tapi ahli warisnya tidak mengaku. Artinya, ini ahli waris baik pula ini. Itu tanah bapak kalian. Oh enggak, kami enggak ada lagi tanah. Bapak kami enggak pernah ngewarisin tanah lagi. Terakhir apa yang harus saya buat, Ustaz? Saya udah buat sertifikat. Dan di sertifikat itu sudah saya keluarkan itu tanah yang sekian meter itu tadi. Jadi saya bilang, ini uniknya ahli warisnya tak mengaku. Iya, masalahnya bukan apa-apa. Bapak saya itu yang saya khawatir, jangan sampai dia disiksa Allah gara-gara dia sempat mengambil tanah yang, karena dia bilang memang itu bukan tanah kita, itu tanah si Anu. Tapi si Anu tak mau mengaku. Ayah orang itu udah meninggal juga. Nah, ini kan bagaimana cara manfaatkan yang gantung begini? Cari katanya, saya suruh kepala desa untuk mengecek, memang nggak ketemu lagi. Tanah itu tak ada dalam surat siapapun. Akhirnya saya bilang, mungkin bisa ibu wakafkan dalam bentuk musola, masjid, atau apapun namanya, atau sekolah. Oh, sekolah ada dekat sini, nah, suruh aja orang untuk memanfaatkannya. Atas namakan saja wakaf 2 orang tua yang meninggal ini. Selesai masalah. Itu artinya seorang mukmin itu nanti dia tak mau ada yang, makanya Nabi sebelum meninggal ada 8 dirham masih tersimpan di rumah. Wah, dia suruh istrinya kasih sama orang itu. Kenapa? Aku tak mau saat aku meninggal masih ada barang nggak kepake. Bututkan aja lah. Jadi duitnya itu nanti. Maksud bututkan itu, gunakan dia kalau nggak kepake. Ambil apa, titipkan saja di jalan Allah. Dalam bentuk apa? Bisa kasih orang, bisa kasih saudara, bisa pemanfaatannya, macam-macam. Ya, selama itu untuk kebaikan. Baik, ini agak melebar saya, tidak bicara khusus ke ini karena ini pesan Nabi. Artinya Nabi Ibrahim kenapa bilang itu? Karena mereka menyembah batu, mengira bahwa batu itu memberi atau berhala itu memberi rezeki sama mereka. Wa in tukadzibu faqad kazzaba umamun min qablikum wa ma 'alal rasul illa al-balaghul mubin. Ini statement masih bercampur. Ada statement Nabi Ibrahim, jika kamu kafir atau mendustakan, banyak. Jadi lihat masa Nabi Ibrahim itu sudah ada statement faqad kadzdzaba min qablikum. Ada banyak umat sebelum kalian memang suka mendustakan. Apa yang didustakan? Bahwa Allah sumber rezeki. Ini satu. Di ayat ini tekanannya kepada Allah sebagai sumber pemberi rezeki. Saya memasukkan anak ke PNS. Ternyata bukan wawancara, tapi ada juga segepok duit. Itu sama dengan bapak ibu tak percaya sama Allah. Allah tak suka itu. Tapi kalau enggak gitu Pak, udah zamannya. Siapa yang punya zaman? Allah marah kali dalam sebuah diskusi. Bentar-bentar kalian salahkan zaman, sebentar-bentar kalian salahkan zaman, padahal itu kesalahan kalian. Aku zaman, kata Allah. Jadi setiap detik-detik yang kita lalui itu akan ditanya Allah Subhanahu wa taala nanti. Tapi Pak, kalau enggak gini, apa rupanya mau kau mau? Teh saya 2. Terus saya cari terus, kumpullah ini. Tambah gelas-gelas selanjutnya. Artinya itu rezeki saya. Benar rezeki saya. Hati-hati. Karena saya sudah mengingatkan berulang, hati-hati. Ada orang yang disibukkan Allah untuk jama'a malan. Dia mengumpulkan harta wa'addada.
dan menghitungnya. Udah berapa dapat? 1, 2, 3. Oh, udah banyak ya. Yahsabu anna malahu akhladah. Dia pikir itu bisa buat dia kekal, enggak mati. Mati juga dia. Itu yang harus kita pahami itu. Ya. Awalam yaraw kaifa yubdi'ullahul khalq tsumma yu'iduhu inna dzalika 'ala Allahi yasir. Apa mereka tidak memperhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia dari permulaannya, kemudian mengulanginya atau mengembalikannya? Sungguh yang demikian itu bagi Allah mudah itu. Ini statementnya masih nyambung di ayat ke-16 tadi, ya. Ayat ke-17 di mana ada teguran tentang rezeki. Statementnya dimulai dari innal ladzina ta'buduna min dunillah la yamlikuna lakum rizqa. Ini kalau mau digaris merahin ini, bahwa semua yang kalian sembah selain Allah itu tidak akan bisa menurunkan, tak kuasa mereka ngasih rezeki. Nah, kemudian penguat pernyataannya ini, awalam yarau kaifa yubdi'ullahul khalq. Apa kau tidak perhatikan bagaimana Allah memulai sebuah penciptaan? Summa yu'iduh. Ini berapa tahun ini? 3, 4. Baik. 40 tahun lagi dia sudah punya anak seusia ini mungkin. Terus 40 tahun lagi dia orang tua yang sudah. Begitulah daur. Summa yu'iduh. Kemudian Allah kembalikan lagi. Pertama ingatannya mulai lupa, jasadnya mulai lemah. Ya. Inna dzalika 'ala Allah yasir. Hal yang demikian sama Allah itu tidak sulit, mudah itu kata Allah. Ini yang harus kita pahamin ini. Ya. Qul siru fil ard. Ini masih dalam rangkaian ayat terkait ini, menguatkan ini. Qul siru fil ard fanzuru kaifa bada'al khalq summa Allahu yunshi'un nash'atal akhirah innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Katakanlah, berjalanlah di muka bumi, perhatikan bagaimana Allah menciptakan manusia. Jadi kalau kalian takut rezeki, coba perhatikan bagaimana Allah menciptakan itu. Kemudian coba perhatikan sekali lagi bagaimana Allah menjadikannya, artinya menciptakan manusia dari permulaan, kemudian menciptakan lagi. Sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Kemarin kami dari Babirong, ada satu kami makan di satu apa namanya ya, di bawahnya kolam gitu di rumah Ustadz di Babirong. Ada yang menarik ketika saya tanya ikannya ikan nila sama ikan lele. Jadi Pak, apa bisa digabung? Saya bilang. Dia jawab, ya memang bisa. Ikan lele itu nanti makan anak nila. Ya, karena kalau kebanyakan juga repot Pak Ustadz. Makanya itulah daur alam itu. Ketika kita kira ini adalah kehidupan, ternyata kehidupan ini adalah rezeki bagi yang lain. Subhanallah. Itu gedung besar yang sedang dibangun itu. Yang disebut orang adalah kontraktornya. Tapi ada berapa manusia yang sebenarnya ikut serta membuat bangunan itu tinggi? Dan ada berapa orang yang sudah wafat kena kecelakaan dalam pembangunan itu? Adakah mereka disebut-sebut? Itulah daurnya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya. Yu'adzibu man yasha wa yarhamu man yasha. Man yasha yu'adzibu. Dia akan mengazab orang yang dia kehendaki, wa yarham, dan akan menyayangi man yasha wa ilaihi tuqlabun, dan kepadanya kau akan dikembalikan. Jadi retorika yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim itu cenderung menyentuh ya balagh. Balagh itu artinya langsung ke pusat pemahamannya. Artinya satu kalimat balagh. Jadi yang namanya tabligh itu sebenarnya bukan sekedar bisa ngomong, bukan sekedar nyampe di kuping. Yang namanya ceramah tabligh itu artinya bisa menyentuh ke dalam hati seseorang. Itu balagh. Ya. Jadi ada qaulan balighan. Nah itu dia. Satu kalimat yang penyampaiannya bernas dan kemudian menyentuh ke hati orang. Itu yang sedang dipaparkan oleh Nabi Ibrahim dengan penjelasan menolak bahwa mereka
menyembah berhala, karena berhala adalah sebab keselamatan, rezeki mereka bagus dan sebagainya. Banyak orang yang sampai sekarang masih begitu, ya. Wa ma antum bimu'jizin, dan tidaklah kalian melepaskan diri dari azab Allah di bumi dan tidak pula di langit. Tidak ada yang bisa mendukung kalian, tidak ada penolong bagi kalian kalau Allah sudah memberi azab sama kalian, ya. Kemudian di ayat 23, orang-orang kafir terhadap ayat-ayat Allah dan pertemuan dengannya, maka mereka putus asa dari rahmatku, mereka itu mendapat azab yang pedih. Dan macam-macam statement yang kita bisa lihat dalam rangkaian ayat ini. Nanti di ujung ini, wa qala innamat takhadtum min dunillahi awsana, dan Ibrahim berkata, sungguh berhala yang kau sembah selain Allah, mawaddatan bainikum fil hayatid dunya. Oh iya, ya memang aku tahulah bahwa itu bisa memunculkan rasa ikatan emosional kalian. Percaya patung yang ada di pinggir jalan yang disembah-sembah orang yang kita nggak jelas itu siapa pelindungnya, agama mana? Karena kalau tengok patungnya itu patung Hindu, tapi yang datang bukan orang Hindu, ya, berbagai agama itu yang datang ke situ. Itu hancurkanlah itu. Oh, rame itu ceritanya. Kenapa? Karena dibilang Nabi Ibrahim di sini, mawaddatan bainakum fil hayatid dunya. Itu sakral sama kalian di muka bumi, ya. Wa summa yaumal qiyamati yakfuru ba'dukum bi ba'din wa yal'anu ba'dukum ba'da wa ma'wakumun nar wa ma lakum min nasirin. Nah, cuma nanti di akhirat kalian akan saling mengingkari satu sama lain. Sebenarnya bukan awak yang mau nyembah ini, awak diajaknya. Ya Allah, aku sebenarnya enggak mau, karena makku yang bawa aku pertama, terakhir jadi kebiasaan kami. Ya Allah, tetanggaku, ya Allah, pendeta kami, mereka terus menakut-nakuti kalau kami tidak sembah. Ingat ketika kisah berhala Hubal itu dipotong atau dihancurkan oleh Khalid bin Walid. Begitu dihancurkan, ditebas, apa yang keluar? Jinnya keluar. Jadi penduduk kampung yang menyembah berhala itu semua pada bersembunyi di balik tembok. Melihat jinnya keluar, mereka ketakutan. Hati-hati kau, itu sudah keluar dia. Apa yang dibuat oleh Khalid? Tebasnya sekali lagi, selesai. Jadi pertama batunya, casingnya yang dihancurkan, kedua isi casingnya. Mati Hubal. Maka iblis pun putus asa untuk disembah di bumi Hijaz. Maka cara dia ngerusak orang Hijaz itu panggil keluar. Pergi ke Amerika, pergi ke Inggris, pergi ke Spanyol dan sebagainya lah. Kalau di sana tak bisa lagi. Bahkan patung kuda sekalipun tak bisa. Patung apapun tak boleh ada lagi. Nah, itu yang di sana. Nah, ini yang diingatkan. Dan nanti karena kalian akan saling mengingkari, maka tempat kalian adalah neraka dan tidak ada penolong sama kalian lagi. Ini bahasa yang masih statement normatif untuk tujuan menakut-nakutin ini. Nah, ini sampai di sini titik ini, masya Allah kita berhenti dan kita bisa melihat argumentasi yang disampaikan oleh Nabi itu begitu jelimet. Mohon maaf saya, seharusnya para duat dalam dakwah juga seperti ini. Ya, menyampaikan argumentasi yang seharusnya jelimet. Baik, kita pindah ke satu ayat, insya Allah nanti kita sudahin. Wazkur fil kitab Ibrahim. Ini kalau ini langsung Nabi disuruh menyampaikan, dan ini akhirnya para ustadz juga harus wajib menyampaikan karena ini perintah. Innahu kana siddiqa. Ibrahim itu sebenarnya seorang yang siddiqa, nabiyya. Nah, untuk mengetahui apa itu makna siddiq, kita lihat surat Al-Hujurat. Lihat ini. Innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulih
summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah ulaika humus shadiqun. Ketika Allah mengatakan bahwa Ibrahim itu kana siddiqan nabiyya, dia itu nabi yang siddiq. Apa arti siddiq? Sering diartikan jujur, sebenarnya dia lebih tepat diartikan benar, atau tidak usah diartikan sama sekali, karena maknanya mencakup semua itu. Ya, apa yang dimaksud dengan siddiq? Siddiq ternyata adalah keimanan, tampilan keimanan. Siapa yang disebut beriman? Alladzina amanu, adalah mereka yang beriman. Apa yang dimaksud dengan beriman? Yang tidak ada lagi pertimbangan rasional ketika memang sudah perintah Allah. Kalau Allah bilang makan, makan. Kalau Allah bilang jangan, jangan. Itu makna beriman. Jadi bukan aku tahu ada ayat yang bilang begini, oh itu ada di ayat anu, tapi kan begini, itu belum beriman itu. Masih banyak merengkelnya. Jadi yang namanya beriman, Allah bilang jalan, jalan. Muhammad malam ini bergerak ke Madinah, bergerak. As soon as possible. Setelah perintah datang, kita kerjakan. Wa minal lail fatahajjat bihi nafilatan laka asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda. Dari sebagian malam bangun. Tengok perintahnya. Ini bangun wajib enggak untuk kita? Ternyata bangunnya tidak. Asa ayyab'asaka rabbuka maqaman mahmuda, supaya Tuhanmu mengangkatmu ke derajat yang baik. Oke, aku mau ambil itu. Nah, ketika saya bilang aku mau ambil itu, yang terjadi proses merealisasi. Untuk merealisasi ngantuk, lelah. Saya satu harian ini keliling ke sana, dari sini kemari. Kalau saya bilang macam supir angkot. Ini tadi niatnya nggak pulang, tapi karena anak-anak tidak ada yang antar pergi acara mabit malam ini, saya pulang. Begitu nyampe tidak sempat ganti baju, sholat, antar mereka, balik lagi kemari. Itu kenapa? Tanggung jawab. Ya. Apa yang membuat kita bergegas seperti itu dan kelelahannya tidak. Nah, kemudian saya ingin ambil ini. Ini udah bisa kebayang ini. Pulang, saya masih ada beberapa, saya belum menyelesaikan tilawah Quran saya hari ini sesuai dengan beban yang saya tetapkan untuk diri saya. Terus saya harus ambil juga, semoga Allah kasih izin, malam ini saya juga harus bangun qiyamul lail. Kenapa? Masalahnya sederhana. Ayat ini kasih peluang sama saya. Ayat ini tidak bilang sama saya bahwa kalau kau banyak dosa nggak bisa. Malah inilah waktunya sama saya untuk minta sama Allah. Itu dia. Suratul istijabah. Bergegas untuk memenuhi apa perintah Allah. Ya. Baik. Jadi kata siddiq itu amanu lam yartab. Di situ ada kalimat tidak ada keraguan lagi. Pokoknya kalau sudah perintah Allah saya ikut. Kalau itu kata Nabi saya ikut. Makanya para sahabat kalau ada sesuatu yang mereka aneh, mereka tanya, "Ya Rasul, ini wahyu?" Sama seperti perjanjian Hudaybiyah. Tidak ada yang setuju. Tidak ada satupun yang setuju dengan butir-butir perjanjian dari para sahabat. Sampai ketika Nabi menyatakan tahallul, para sahabat tak mau. Masuk di dalam tenda yang dibawanya Ummu Salamah waktu itu. Apa dibilangnya? Sahabatku sudah tidak mau lagi. Udah, mereka cuma sok aja. Cobalah keluar. Gunting rambutmu sendiri. Pasti mereka ikut. Karena cinta mereka melampaui. Nah, benar. Tapi ketika Abu Umar tanya, "Ya Rasul, kau nabi kan? Jadi kenapa kayak begini perjanjiannya?" Semua mereka pertimbangan analisa, rasional, kecerdasan mereka kerja. Tapi ketika Nabi bilang, "Tidak, aku tidak berbuat atas mauku sendiri. Ini wahyu dari Allah." Maka akhirnya semua diam. Itu yang dimaksud dengan amanu billahi wa rasuli summa lam yartabu wa jahadu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah. Jahadu itu artinya sungguh-sungguh. Dalam hal apa? Membangun takwa. Dalam hal apa? Taat kepada Allah. Dalam hal apa? Menyembah Allah. Dalam hal apa? Beriman kepada Allah. Maka disebutlah di ujungnya ulaika humus shadiqun. Nah, siapa lagi orang siddiq? Kalau Quran yang cerita, ayo kita lihat lagi.
Wah. Ada yang ingat? Laisal birra an tuwallu wujuhakum. Surat apa? Al-Baqarah. Al-Baqarah 177. Iya. Laisal bir an tuwallu wujuhakum qibala al-masyriq wal maghrib, dan seterusnya. Lihat ke bawah. Ulaikal ladzina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Allah setarakan siddiq dengan takwa. Nah, ingat Nabi Ibrahim kana siddiqan nabiyya. Itu tadi disebut dalam surat Maryam. Ya, dalam surat Maryam disebut sebagai siddiqan nabiyya. Di sini ulaika alladziina sadaqu wa ulaika humul muttaqun. Nah, sementara Nabi Ibrahim adalah imamul muttaqin. Dia adalah imam yang orang-orang bertakwa. Kalau kita pelajari rangkaiannya luar biasa ya sebenarnya. Kita balik kepada ayat yang kita sedang diskusikan. Di sini penjelasan awalnya, wazkur, jelaskan. Kasih tahu sama mereka, ingatkan mereka, fil kitab Ibrahim, cerita tentang Ibrahim, ya, ka'innahu kana siddiqan nabiyya, bahwa sebenarnya dia adalah nabi yang benar, nabi yang jujur. Saya pikir bukan saya mau lama-lama, tausiah kita sampai di sini. Insyaallah nanti kita lanjut di 2 pekan mendatang rangkaian selanjutnya. Iz qala li abihi ya abati lima ta'budu ma la yasma'u wa la yubsiru wa la yughni 'anka syai'a. Ingat, kalau dilihat kepada surah Al-Anbiya, di situ bicara rezeki, di sini ada nyenggol sedikit. Yang enggak akan bisa buat kau kaya sedikit pun. Dia enggak nengok, dia enggak dengar, enggak bisa buat kaya. Kenapalah kau sembah ayah? Kalau ayat yang kita baca surah Al-Ankabut tadi, la yamlikuna rizqa. Dia tidak menguasai rezeki. Ya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.